Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Hetumanggara, NIM 008 dari kelas Indralaya, Teknik Geologi Angkatan 2018. Lokasi pemetaan berada pada Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Bogor. Berdasarkan data dari BPS tahun 2017, Kecamatan Lewiliang memiliki total penduduk 122.352 jiwa. Namun, pada Desa Lewiliang sendiri memiliki jumlah penduduk 15.242 jiwa. Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, merupakan daerah dengan morfologi dataran tinggi menuju perbukitan hingga pegunungan. Daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiringan lereng di atas 15% dan termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah yang berpotensi terjadi tanah longsor. Berikut adalah peta geomorfologi dari Kecamatan Lewiliang. Jenis batuan penyusun di daerah tersebut adalah batuan gunung api, batuan terobosan, dan batuan sedimen. Gabungan batuan tersebut memiliki sifat relatif lulus air atau permeabilitas sehingga meresapkan air tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Kondisi iklim dengan curah hujan yang tinggi membuat wilayah tersebut rawan terjadi gerakan tanah yang sewaktu-waktu berpotensi terjadi longsor. Dapat dilihat pada peta Inaris, indeks bahaya bencana tanah longsor dari sedang sampai tinggi. Longsor merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi dari tahun 1830 sampai 2017. Tercatat sebanyak 187 kasus tanah longsor terjadi yang menelan korban jiwa sebanyak 120 orang meninggal atau hilang. Selain tanah longsor, bencana yang terjadi dengan intensitas yang paling sering terjadi berturut-turut seperti angin puting beliung, banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Berikut adalah jumlah korban meninggal atau hilang. Dapat dilihat bahwa tanah longsor merupakan bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa. Dari bencana tanah longsor dapat dilakukan mitigasi bencana. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat teras ring, mengurangi pembebanan pada daerah di atas lereng, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan penduduk, menanam pohon pada lereng yang gundul, melakukan pengecoran pada bagian kaki lereng, memasang alat pendeteksi longsor, melarang masyarakat mendirikan bangunan di daerah tebing yang rawan, melakukan sosialisasi mitigasi bencana longsor kepada masyarakat sekitar, dan lain-lain. Selain melakukan mitigasi, dalam memulihkan keadaan akibat terkena bencana, pasti memerlukan biaya pemulihan. Maka dari itu, untuk berjaga-jaga bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, hendaklah mengasuransikan properti atau harta yang dimiliki agar tidak terjadi kerugian yang sangat besar. Barang-barang yang diasuransi dapat berupa kendaraan, rumah, tempat usaha, dan lain sebagainya. Asuransi sendiri dapat meningkatkan tingkat resilience suatu daerah setelah terjadinya bencana. Untuk asuransi terhadap bencana longsor dapat menggunakan asuransi gempa bumi maupun asuransi properti. Berikut adalah zona dan tarif premi sesuai aturan OJK. Untuk asuransi gempa bumi dibagi menjadi beberapa zona. Dapat dilihat pada tabel berikut. Perhitungan premi. Untuk perhitungan premi yang harus dibayar per bulan, dapat menggunakan rumus berikut. TSI dikali tarif premi.
TSI merupakan total sum insured atau jumlah harta yang dimiliki atau jumlah apa yang mau diasuransikan dikali tarif premi yang bisa dilihat pada tabel atau dapat dilihat pada tabel pada slide sebelumnya. Ganti rugi asuransi dapat berupa pembayaran tunai, perbaikan kerusakan, penggantian dengan barang sejenis, atau dapat pembangunan kembali apabila terjadi suatu bangunan runtuh seperti rumah yang hancur atau tempat kerja yang hancur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah mitigasi bencana. Apabila terhadap penyampaian banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.